Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas unsur penghambat dalam hidup beragama. Fanatisme adalah sikap menonjolkan agama sendiri dengan kecenderungan menghina atau merendahkan agama lain dan mengurangi hak hidup agama lain. Penyebab fanatisme misalnya, karena kurang mengenal agama lain, karena hidup dalam daerah tertutup, rasa bangga yang berlebihan atas kejayaan agamanya sendiri, hingga tidak melihat kurangnya pendidikan agama yang sempit yang mencari kejelekan agama lain. Fanatisme menurut para ahli. Yang pertama, menurut George Santayana, mendefinisikan fanatisme sebagai melipat gandakan usaha Anda ketika Anda lupa tujuan Anda. Yang kedua, menurut Winston Churchill, fanatisme tidak akan bisa mengubah haluannya. Bisa dikatakan, seorang yang fanatik memiliki standar yang ketat dalam pola pikirannya dan cenderung tidak mau mendengarkan opini maupun ide yang dianggapnya bertentangan. Kenapa fanatisme dapat terjadi? Fanatisme terjadi akibat adanya hal-hal yang diyakini secara berlebihan ketika fanatisme sudah memberikan dampak buruk bagi orang tersebut dan mengganggu sekitarnya. Maka hal tersebut sudah dapat dikategorikan sebagai gangguan psikologis. Gejala pengidap fanatisme. Yang pertama, ketidakmampuan memahami karakteristik individual lain yang berada di luar kelompoknya. Yang kedua, fanatisme membuat seseorang merasa sangat tertutup terhadap pendapat orang lain. Yang ketiga, orang yang fanatik akan menentang orang dengan pendapat yang tidak sesuai dengan pendapat pribadinya. Dampak negatif fanatisme. Dampaknya ialah terjadinya konflik antar agama dikarenakan sifat fanatisme menganggap agamanya paling benar dari agama lain. Contoh fanatisme. Yang pertama, menghina agama lain. Yang kedua, melakukan pembakaran terhadap rumah ibadah. Yang ketiga, memusuhi seseorang karena tidak memiliki agama yang sama dengannya. Yang keempat, melakukan pemblokiran rumah ibadah. Kesimpulan fanatisme. Fanatisme adalah sikap menonjolkan agama sendiri dengan kecenderungan menghina lain dan mengurangi hak hidupnya. Sebab-sebabnya, hidup dalam daerah di mana agama tertentu merupakan unsur dominan pendidikan agama yang sempit dan yang ingin mencari kejelekan agama lain. Rasa bangga yang berlebihan terhadap agama sendiri dengan tidak melihat kekurangan yang ada, rasa akan kemajuan agama lain. Tahyul adalah suatu tindakan yang bertolak belakang dengan agama dan merusak iman sejati kepercayaan yang terlalu besar terhadap benda atau cara tertentu. Agar dengan demikian mendapat bantuan dari Tuhan, di dalam tahyul kita berhubungan dengan bayangan, fantasi dan gagasan khayal yang menguasai jiwa manusia, sehingga menyebabkan berbagai gangguan jiwa dan membuat manusia selalu hidup dalam kekuatan. Contoh dari tahyul, seorang wanita hamil dilarang berdiri lama di depan pintu, katanya nanti akan susah melahirkan. Pengaruh terjadinya tahyul. Tahyul sudah ada dari masa nenek moyang dan dipercaya oleh masyarakat melalui dari mulut ke mulut. Kepercayaan terhadap tahyul timbul karena pengaruh awalnya ilmu pengetahuan pada masa itu. Demikian juga sebagai masyarakat yang berbeda desa-desa masih dipercaya tahyul. Di dalam ajaran dinamisme ada bentuk percayaan di dalam diri manusia terhadap sesuatu yang dianggap gaib atau keramat, seperti binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda lainnya. Selanjutnya yaitu fatalisme. Pemahaman tentang fatalisme. Fatalisme dari kata dasar fatal adalah sebuah sikap seseorang dalam menghadapi permasalahan hidup, di mana seorang tersebut dianggap sangat putus asa dalam segala hal, sehingga seorang tersebut merasa sudah dikuasai nasib dan tidak bisa mengubahnya. Pengertian fatalisme. Yang pertama, suatu pandangan filsafat yang meyakini bahwa seseorang sudah dikuasai oleh takdir.
dan tidak bisa mengubahnya. Menurut fatalisme, manusia tidak berdaya untuk melakukan sesuatu di luar kemampuannya. Begitu pula dengan memiliki kemampuannya untuk mempengaruhi masa depannya, atau hasil dari upaya yang telah dilakukannya. Kata dasar fatalisme adalah fatal, sebuah kata sifat yang berasal dari bahasa Latin fatum yang artinya takdir, ketentuan. Oposisi dari fatalisme adalah determinisme yang meyakini bahwa kehidupan manusia ditentukan oleh bagaimana atau apa yang pernah dilakukannya. Ateisme. Ateisme berasal dari bahasa Yunani, atheos. Kata depan a berarti tanpa, tiada, berlawanan dengan bukan. Sedangkan theos berarti Tuhan. Ateisme adalah pandangan menyangkal adanya Tuhan. Dan menurut Wikipedia, sebuah pandangan filosofi yang tidak mempercayai Tuhan dan dewa-dewi ataupun penolakan terhadap teisme. Dalam pengertian yang paling luas, ia adalah ketiadaan kepercayaan pada keberadaan dewa atau Tuhan. Ateisme modern terbagi atas 4 macam, yaitu yang pertama, ateisme filsafat atau teoritis, yang bersifat toleran maupun yang bersifat militan. Berkeyakinan bahwa demi martabat kebebasan manusia, tidak boleh ada Tuhan dunia akhirat, dan agama hanyalah untuk mengalihkan perhatian manusia dari masalah-masalah duniawi yang mendesak kepada alam. Cabangnya adalah komunisme yang berdasarkan materialisme dengan tindakan keji dan beraneka penipuan pemerintah komunis puluhan tahun lamanya memberantas agama yang mereka sebut candu bagi rakyat. Yang ketiga, ateisme semu atau menolak Tuhan. Gambaran keliru tentang Allah. Misalnya, Allah yang bertindak sewenang-wenang, yang marah-marah dan kejam. Ada pula orang yang bertentangan bahwa gagasan Allah tidak bermakna dan tidak berguna. Yang keempat, ateisme praktis. Tetap mengakui Tuhan dengan bibir, tetapi di dalam kehidupan sehari-hari tidak memperdulikan Tuhan. Dunia akhirat, hari kiamat, dengan pengadilan tidak diperhitungkan dalam praktek-praktek sehari-hari. Contohnya, penipuan, korupsi, sikap acuh tak acuh terhadap penderitaan sesama, hidup semewah-mewahnya, ketamakan, itulah corak hidup golongan ini. Di dalam kitab suci, kaum itu lebih dikutuk daripada mereka yang terus terang menyangkal adanya Allah, karena orang-orang itu sebenarnya mempermainkan Yang Maha Kuasa. Pandangan gereja terhadap ateisme. Dasar penolakan kaum ateisme atas ide Allah ialah karena bertentangan dengan realitas hidup manusia. Kenyataan hidup manusia pada umumnya mengalami penderitaan akibat kejahatan yang merajalela di dunia. Hal itu tidak bisa disesuaikan dengan pengakuan orang beragama atas adanya Allah dengan memperjuangkan otonominya. Gereja mengecam ajaran dan tindakan kaum ateis. Gereja sangat mengecam dan bertentangan ateisme yang mendambakan pembebasan manusia di bidang ekonomi dan sosial. Politik ekonomi selalu menciptakan jurang antara kaya dan miskin. Akibatnya, banyak manusia yang hidup di bawah garis kemiskinan dan mengalami kesengsaraan seumur hidup. Gereja menolak dengan tegas ateisme. Gereja sangat tegas menolak segala rumusan ajaran kaum ateis yang bertentangan dengan ajaran dan iman kepercayaan. Namun gereja tidak menolak manusianya karena manusia ateis juga diciptakan Allah menurut citranya. Walau gereja menolak ateisme, namun gereja mengakui bahwa ateisme memungkinkan gereja untuk menurunkan diri dan menemukan gambaran Allah yang besar. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang sikap gereja terhadap ateisme. Ateisme bertentangan dengan akal budi, karena kaum etis mengingkari adanya Allah.
maka konsekuensinya akal budi manusia tidak dapat mencapai atau menemukan sesuatu yang ada. Oleh karena itu, ateisme sungguh-sungguh bertentangan dengan akal budi manusia. Padahal manusia melalui akal budi yang sampai mengenal Allah dengan baik. Ateisme bertentangan dengan keluhuran manusia. Menurut Nietzsche, pengalaman adanya Allah membunuh manusia, dan supaya manusia hidup maka Allah harus mati. Kenyataan Allah telah mati. Pendapat Nietzsche ini jelas meruntuhkan keluhuran manusia sebagai ciptaan Allah. Padahal manusia menemukan kesempurnaan martabatnya dalam persatuannya dengan Allah. Ciri-ciri etis. Yang pertama, jarang mengucap syukur. Yang kedua, tidak percaya takdir. Yang ketiga, tidak percaya roh. Yang keempat, tidak percaya surga dan neraka. Yang kelima, tidak percaya hal gaib. Yang keenam, tergila-gila akan ilmu pengetahuan. Yang ketujuh, tidak percaya konsep akal budi. Yang kedelapan, bahagia tergantung dengan lingkungannya. Kesimpulan sikap gereja terhadap ateisme, landasan martabat manusia yang paling luhur terletak pada kesatuannya dengan Allah. Manusia ada karena cipta Allah, maka manusia diundang untuk saling berdialog dengan Allah. Namun banyak orang ternyata masih tidak menanggapi atau bahkan menolak untuk bersatu dengan Allah. Gereja sungguh pun sama sekali menolak ateisme. Dengan tulus hati menyatakan semua orang beriman maupun tidak harus menyumbangkan jasa untuk membangun dunia dengan baik. Gereja juga harus membela mereka yang memilih tidak menganut agama. Karena iman bersifat bebas, maka mungkin ada orang yang tidak sampai beriman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.